Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nalani Pradipa dengan NIM 21220185 dari kelas SI2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan struktur komputer dan fungsi setiap elemen yang menyusun sebuah sistem komputer dalam rangka memenuhi tugas organisasi dan arsitektur komputer. Yang pertama adalah struktur komputer. Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari setiap komponen yang saling terkait. Secara umum, struktur dalam komputer dibagi menjadi 4 bagian utama, yakni piranti masukan atau input device, piranti keluaran atau output device yang biasa disebut I/O ports, CPU, memori, dan sistem interconnection. Yang pertama adalah I/O ports, adalah gerbang konektor input atau output pada komputer seperti pada keyboard, mouse paralel atau serial, ataupun USB. Port I/O juga berguna untuk menghubungkan perangkat elektronik di luar komputer seperti printer, scanner, serta barcode reader. Yang kedua, Central Processing Unit atau CPU merupakan salah satu dari perangkat keras komputer yang merupakan sebuah unit pengolahan pusat untuk memproses perintah yang diberikan oleh pengguna komputer dan mengelolanya bersama data-data yang ada di komputer. CPU juga akan berkomunikasi dengan piranti input, output, serta storage untuk melaksanakan instruksi yang saling terkait. Yang ketiga adalah memori. Memori merupakan komponen yang penting di dalam suatu komputer yang berada di dalam CPU atau Central Processing Unit. Fungsi dasar memori adalah untuk menyimpan data. Memori terbagi ke dalam dua jenis, yaitu RAM dan yang kedua ROM. Nah, RAM ini atau yang disebut dengan Random Access Memory adalah bagian dari komputer yang merupakan tempat tersimpannya data dan program yang akan dijalankan oleh CPU saat komputer bekerja, termasuk sistem operasi. Sedangkan ROM adalah untuk menyimpan data dari program itu saja dan tidak bisa diubah-ubah. Lalu yang terakhir adalah sistem interconnection yang berfungsi untuk menghubungkan seluruh bagian dari CPU. Sekarang kita masuk kepada pembahasan kedua, yakni fungsi setiap elemen yang menyusun sebuah sistem komputer. Nah, ada 3 komponen sistem penyusun komputer, yakni hardware, software, dan firmware. Yang pertama adalah hardware atau perangkat keras. Adalah semua jenis piranti atau komponen komputer yang bagian fisiknya dapat dilihat secara kasat mata dan dirasakan langsung. Nah, perangkat keras ini dibagi menjadi beberapa, yakni yang pertama perangkat masukan atau input device, yang kedua perangkat pemrosesan atau process device, yang ketiga adalah perangkat keluaran atau output device, yang keempat adalah perangkat penyimpanan atau storage unit, dan yang terakhir adalah perangkat tambahan atau peripheral. Contoh dari hardware antara lain mouse, keyboard, scanner, monitor, printer, proyektor LCD, dan CPU. Yang kedua, software atau perangkat lunak adalah data-data yang terdapat pada sebuah komputer yang diformat kemudian disimpan secara digital. Bisa dibilang bahwa software merupakan komponen yang tidak terlihat secara fisik tetapi terdapat di dalam sebuah komputer. Nah, terdapat macam-macam bagian komputer software antara lain sistem operasi atau operating system, lalu aplikasi atau application program, lalu ada bahasa pemrograman atau language program, dan yang terakhir utilitas atau utility. Contoh dari software antara lain Windows, Linux, dan macOS. Yang terakhir adalah brainware. Secara umum pengertian brainware adalah orang yang sedang menggunakan atau mengoperasikan perangkat komputer. Jadi, pada intinya brainware merupakan seorang manusia yang mampu menjelajah hardware maupun software pada komputer. Nah, brainware ini memiliki tingkatan lagi, yakni terdiri atas sistem analis, programmer, administrator, dan operator. Nah, sedangkan bagian-bagian brainware ini terdiri atas operator komputer, teknisi, trainer, konsultan, project manager, programmer, graphic designer, spesialis jaringan, database administrator, dan sistem analis. Sekian presentasi saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi Anda semuanya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.